Dr. Andes Haji Hartoyo, kemudian sambutan dari tim pendamping Kemenag RI Bapak Rahman Basori MAG, kemudian pengarahan teknis dari tim seleksi Cybermedia Bapak Insinyur Yuswantoro MA, kemudian tes seleksi. Tes pertama, tes buta warna, tadi sudah terlaksana. Kemudian tes psikologi, nanti dilakukan dengan waktu 1 jam kurang lebih. Kemudian tes kemampuan umum setengah jam. Dan tes terakhir adalah tes attitude 1,5 jam. Kemudian kita menginjak kepada pembukaan, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Hartoyo. Waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak dari Direktorat IT Montren, yaitu Bapak Rahman Basori MAG dan seluruh tim yang datang dari Jakarta. Yang kami hormati para seksi di lingkungan bidang BK Montren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan seluruh panitia di provinsi ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari Cybermedia College selaku pelaksana kegiatan rekruting peserta pelatihan animasi pesantren. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillah. Mari kita tidak bosan-bosan untuk bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, insya Allah termasuk kita semuanya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, terutama para peserta seleksi dari pelatihan animasi pesantren. Pada pagi hari ini kami merasa bersyukur, berbahagia bisa menyelenggarakan satu kegiatan yang seumur-umur baru sekarang ini kalau ada pelatihan animasi di lingkungan pondok pesantren. Kalau sejak zaman dahulu, bahkan mungkin sesungguhnya kalau kita mau jujur, lembaga pendidikan yang paling tua di negeri yang kita cintai ini di pondok pesantren, bukan di sekolah, bukan di madrasah formal yang seperti
di dalam pondok pesantren ini para santri itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan keagamaan, tafakuh di urusan-urusan yang terkait dengan ubudiyah, dengan muamalah kita, dengan akhlakul karimah. Dengan tokoh sentral Bapak Kiai atau Kiai. Sehingga di dalam perkembangannya kita melihat kadang-kadang ada orang yang menganggap aneh kalau misalnya pondok pesantren itu diberikan pelajaran life skill, katakanlah misalnya otomotif ataupun megler ataupun mungkin menjahit, dan lebih aneh lagi kalau diberi pelajaran tentang animasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami muliakan, kita tentu sudah mengenal Upin dan Ipin. Ada yang itu jangan dikira animasinya itu konon kabarnya ada yang memang dari teman-teman kita di Indonesia ini yang menggarap animasi Upin dan Ipin yang betul-betul itu ya, itu adalah kita. Dan konon kabarnya, dan ini saya pernah baca, ternyata ada animator, orang yang ahli animasi dari Indonesia, ini dipekerjakan di Hollywood, di Disney. Kenal Disney? Disney. Saya juga belum pernah ke sana, saya hanya mendengar saja. Tapi ternyata animatornya itu adalah dari kita. Dan sekarang ini saya amat berbahagia bahwa nanti santriwan-santriwati ini akan diberikan pelajaran tentang bagaimana kita membuat animasi. Suatu ketika yang sekarang menjadi rajanya dunia hiburan, khususnya untuk di kalau tidak salah namanya itu perusahaannya itu apa, Buena Vista apa itu lupa namanya, ya Disney. Itu awalnya dia membuat animasi. Suatu ketika dia menggambar tikus. Menggambar tikus ini dikatakan kepada istrinya, saya yakin ini nanti akan menjadikan kita orang yang kaya. Istrinya cuma tertawa, ini apa-apaan ini? Ternyata bertahun-tahun kemudian sekarang dia menjadi jutawan dan luar biasa. Lah mindanio apa? Mindanio itu bahasa Jawa. Ini mungkin yang dari Jakarta tidak paham ya. Mindanio. Nanti ada animator-animator itu muncul dari pondok-pondok pesantren yang rasanya itu kok. Jadi kita mulai dari seleksi ini bersungguh-sungguh. Nanti kalau sudah jadi animator handal ya jangan lupa itu ada Pak yang dari seperti dia ya, ada Pak Rahman Basori dan lain sebagainya. Ini saya hanya sekedar saja. Ini saya dengar-dengar nanti setelah ini sudah ada recruiting ini, nanti akan dikirim ke Cina. Ini luar biasa. Itu kan kita sama dengan kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah sendiri kan. Utlubul ilma walau. Memang kalau kita melihat sejarah, beberapa waktu yang lalu saya membaca buku namanya The Great Arab Conquest yang ditulis oleh Hugh Kennedy. Nah, di sana digambarkan pada abad yang ke-6 Rasulullah kan sekitar 57 ditambah 63 ya sekitar 600-an berapa. Setelah itu Khulafaur Rasyidin. Setelah itu sudah kemana-mana akan Transyoksania sampai
dengan Eropa, Asia Barat. Di waktu itu namanya kerajaannya Bizantium, Romawi Timur. Nah itu di sana ada Konstantinopel yang sekarang di Istanbul. Saya sudah pernah ke Istanbul nanti. Nah ternyata pada waktu yang bersamaan itu orang-orang dari kaum muslimin itu sudah sampai ke negeri Cina. Nah kalau di Indonesia ini kan ya mungkin kalau kita melihat seperti Sunan Ampel itu sekitar pada abad 10-11 ketika Majapahit mulai ada ya berkembang besar, itu sahabat Nabi tabiin sudah ada yang ke Cina melaksanakan tugas dari Rasulullah untuk tulubul ilma walau mesin. Sekarang ini kita memang perlu mencontoh itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu saya merasa berbahagia sekaligus bangga nanti dari para santriwan santriwati ini nanti yang terpilih. Tentu kalau namanya seleksi kan ada yang terpilih ada yang tidak terpilih. Saya mungkin menginginkan semuanya terpilih. Jadi kalau bisa ya semuanya terpilih. Muka-muka nanti di provinsi lain tidak banyak sehingga diambil semua dari Jawa Timur. Saya berkeinginan nanti kita berkiprah di dunia nasional, di internasional. Ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ada lomba pidato bahasa Cina. Itu yang menjadi pemenang itu dari pondok pesantren Nurul Jadid di Jawa Timur. Pemenangnya anaknya itu langsung mendapatkan beasiswa S1 di negeri Cina. Ini sudah melaksanakan tugas seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi betul-betul nanti kita mengikuti. Saya mengharapkan bahwa kita mengikuti apa saja yang diarahkan oleh pelaksana kegiatan, atau mungkin bapak-bapak dari Jakarta, ataupun mungkin bapak-bapak dari provinsi. Kita ikuti mekanisme prosesnya ini dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian ketika nanti kita sudah terpilih menjadi santriwan santriwati yang akan mendapatkan pendidikan animasi itu, ya tentu saja kita mengharapkan kita juga mengikuti secara pendidikan itu dengan yang sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya nanti kita itu tidak hanya mendapatkan pendidikan ini apa tim apa ini tim sar maju ke sana aja. Tidak, saya juga kalau sore sudah tim sar. Kalau begini nih kan sudah harus pakai seragam begini, tapi kalau sore saya sudah menjadi tim sar. Itu bukan search and rescue bukan, tapi tim sarukan. Soalnya sarukan itu mudah. Jangan ketawa. Nah kemudian walaupun kita tim sar, tetapi kita mempunyai satu keunggulan, mempunyai satu keahlian yang insya Allah pada kurun waktu yang ke depan ini dalam dunia yang semakin mengglobal ini adalah kelebihan yang diperhitungkan oleh dunia di dalam era global seperti ini. Saya kira itu beberapa pemikiran yang perlu kita cerna dan kita renungkan. Dan sekali lagi kami berdoa semoga saudara-saudara nantinya yang akan terpilih itu benar-benar adalah membawa nama baik dari pondok-pondok kita masing-masing. Dengan ini maka marilah kita membaca Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.
Dengan demikian maka secara resmi seleksi peserta pelatihan animasi pesantren dengan ini dinyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kami menyampaikan Wallahu waliyut taufiq ila ahsanit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Sabbi ka'ama jumu'ya habibayani. Tukain lahir sembastibarin wa isatu ustadin wa kulli zamani. Wa ba'd. Yang terhormat Bapak Hartoyo selaku Pak CCS Pak Bidang Kementerian dan atas nama kakak juga seperti Bapak Kasih, mulai Pak Haris, Pak Mubasir, Pak Sarto dan Pak Soleh yang saya hormati, Pak Yuswatoro dan krunya, tim pemuji atau tim seleksi dari Afigra Communication Group. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bertiga, Pak Tolha dan Pak Haji Eka dari Jakarta atas nama Kementerian Agama bisa bersilaturahim di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk tujuan yang mulia, yaitu dalam upaya membuktikan hadis utlubul ilma walau bisin. Benar enggak sih hadis itu? Walaupun secara keimanan kita sudah percaya, tapi saudara-saudara, adik-adik dari pondok pesantren ini akan membuktikan nanti, mudah-mudahan dari 400 santri yang kita seleksi di 6 provinsi di Pulau Jawa, mudah-mudahan ada yang lolos dan kebanyakan dari Jawa Timur. Tidak heran kalau kebanyakan dari Jawa Timur, karena jumlah pesantren mayoritas adalah Jawa Timur. Kalau Jawa Timur hanya 5 orang yang merekrut, itu paling aneh. Nah, oleh karena itu, atas nama Kementerian Agama, pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Haris dan kawan-kawan, teman-teman dari Provinsi Jawa Timur, dalam waktu singkat amanah bekerja sama antara Kementerian Agama dan Afigra Communication Group menyelenggarakan pelatihan animasi bagi santri pondok pesantren Indonesia. Runtutannya adalah pertama, adik-adik ini atau saudara-saudara 400 orang ini akan diseleksi hari ini sampai hari Jumat. Jadwalnya sudah tersedia, 1 hari di Jawa Timur, 1 hari di Jogja, 1 hari di Semarang, 1 hari di Jawa Barat, Bandung, dan 1 hari di DKI. Untuk Provinsi Banten dan DKI digabung, yaitu di DKI. Setelah itu adik-adik akan dipilih 80 orang dari yang terbaik. Harapan saya pribadi, 1 pesantren paling tidak 1 mewakili. Tetapi kan kalau tes kan sangat tidak bisa diatur begitu. Kalau saya sih malah ambil aja 81, 2, 3. Tetapi karena kita ingin yang terbaik dari 80 itu, kita seleksi dari 400 diambil 80. 80 itu kita panggil di Jakarta, akan kita didik, dilatih selama 2 bulan. Di antara 80 itu kita ambil 10 orang terbaik ya Pak Yus. Akan kita berangkatkan ke Cina, ketemu Jackie Chan, atau ketemu sama bintang-bintang film impian kita, bahwa Cina mempunyai keunggulan tidak hanya animasi tapi juga olah bela diri. Nah, 10 orang ini yang terbaik. Nah, setelah itu adik-adik atau saudara-saudara nanti akan diselesaikan melalui pendidikan di Jakarta kembali selevel D3.
Jadi adik-adik nanti akan mendapatkan sertifikat atau ijazah selevel D3 di bidang animasi atau lebih umumnya teknologi informatika. Kalau Malaysia bisa bikin apa? Upin-ipin, mudah-mudahan pesantren bikin Abu Nawas. Abu Nawas itu sudah akrab di telinga kita dan dikaji oleh para kiai dan kita, tetapi belum ada animasinya oleh kita. Atau mungkin area-area Jawa Timur dengan perjuangannya yang dipelopori oleh Santri akan dianimasikan, mulai film, mulai metode pembelajaran. Saya kira dalam pengertian yang luas, saudara-saudara sekalian bisa lebih ahli. Kalau kemarin menghafalkan alfiyah, menghafalkan kitab jurmiyah, sekarang menghafalkan teori-teori atau rumus-rumus tentang animasi. Bagaimana menciptakan gambar yang menarik, seolah-olah hidup dan ditonton dan menjelaskan kepada publik dengan baik, itu dengan animasi. Dan juga bisa mengajarkan ilmu yang selama ini susah dipelajari, tapi dengan animasi. Mudah-mudahan saudara-saudara dalam beberapa bulan atau tahun nanti akan dipelajari di Jakarta dengan baik. Harapan kami kenapa program ini ada, saya kira satu, kemampuan adik-adik atau saudara-saudara di bidang agama ingin ditambahkan lagi. Sudah ahli agama akan ditambahkan lagi menjadi ahli animasi. Nanti ada ustadz animasi. Betul. Kalau kemarin jadi ustadz alfiyah, ustadz fikih, ajar hadis, sekarang ahli hadis yang ahli animasi, ahli tafsir yang ahli juga ahli animasi. Sebagaimana kakak-kakak adik-adik atau saudara-saudara kita melalui program beasiswa santri berprestasi sudah menjadikan kekaguman para profesor. Mereka ahli ekonomi, ahli hukum, bukan ahli hukum ya, tapi ahli hukum, ilmu hukum, kemudian ahli teknologi informasi. Bahkan di antara mereka ada yang sudah berhasil S2 di Cina juga, Pak. Namanya Fajar dari Pondok Pesantren Tebuireng. Dia sudah belajar di Taiwan untuk udah 6 bulan. Dan satu lagi Pak Najib dari TS juga, dari Pondok Pesantren di Semarang, itu akan berangkat ke Cina. Mudah-mudahan prestasi teman-teman santri tadi akan diikuti oleh adik-adik di program animasi ini. Yang ketiga, saingan adik-adik adalah Jawa Timur ada 22 pesantren kali 5 orang, Jogja 8 pesantren, Jawa Timur, Jawa Barat 15 pesantren, Banten 6 pesantren, DKI 8 pesantren, Jawa Tengah 21 pesantren. Kalau kali 5 masing-masing jumlahnya 400. Ini saudara-saudara kita belum datang karena terjebak kemacetan. Betul-betul kemacetan di jalan atau kemacetan di rumah saya tidak tahu di pondok. Mudah-mudahan di jalan sehingga masih bisa ditunggu. Tapi kalau kemacetan di pesantren ya saya tidak bisa menjamin. Makanya mudah-mudahan dari hampir 50% sekitar 46 orang ini bisa mengikuti tes dengan baik. Tidak perlu ditegangkan. Walaupun kita lahir dalam posisi tegang, ya. Jadi adik-adik, saudara-saudara tidak perlu tegang. Ini hanya seleksi biasa. Tadi yang sudah mencicipi tes tadi beberapa orang itu tes buta warna. Nanti akan saya beritakan di www.pondokpesantren.net. Khusus Jawa Timur yang unik, peserta dari Madura diberikan dispensasi untuk warna biru menjadi hijau, hijau menjadi biru. Nanti biar ini menarik. Saya kira catatan-catatan pojok dari tes seleksi santri berprestasi. Atas nama Kementerian Agama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yus, Pak Haris dan Pak Hartoyo atas nama teman-teman yang dari kemarin sudah mempersiapkan. Bahkan di antara saudara-saudara menginap di sini, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kalau saya terlalu panjang nanti kapan tesnya, makanya saya tidak akan terlalu lama. Saya berharap di antara saudara-saudara bisa ketemu saya di Jakarta untuk mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Jakarta. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum